Ya, ini saya share screen ya. Bentar. Tadi muncul nggak share screen-nya ya? Belum muncul. Belum muncul ya? Oke. Ya, Ini saya share screen apa muncul? Muncul. belum. Hmm. Hmm. Loh, kok ini share screen loh. Ya. Bentar ya. Ya. Ya, enggak ya. Nggak muncul. Saya kirim aja ya ke sana ya. Iya. Ini dikirim kemana, Mbak? Bentar, ada kesan teknis ya Bapak Ibu. Ini mau kirim kemana, Mbak? Oke. Bapak Ibu rekan-rekan, muncul ya suara saya, videonya sama layarnya muncul nggak? Ya. Muncul. Sip. Muncul. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan, selamat malam, salam entrepreneur. Sebetulnya bukan malam ya, ini pagi ya kalau untuk kita semua ya. Kita kan semuanya selalu semangat pagi, betul? Betul. Betul, semangat pagi.
Semangat pagi ya teman-teman ya. Malam hari ini saya kepingin sedikit sharing nih tentang bagaimana seni untuk memenangkan hati orang lain. Loh, Bu Christine, apa nih hubungannya memenangkan hati orang lain sama kita di JEC? Nah, karena memenangkan hati orang lain ini ternyata sangat dibutuhkan di dalam setiap aspek. Nah, apalagi di dalam CEC kita bisnis manusia, betul ya? Bisnis manusia artinya kita berhubungan dengan banyak sekali orang, banyak sekali hati yang harus dijaga. Nah, oleh karena itu sekarang kita bahas nih, gimana sih seni kita memenangkan hati orang lain? Nah, kenapa sih kok harus memenangkan hati orang lain? Karena membangun relasi atau memenangkan hati orang lain itu kan konteksnya adalah membangun relasi ya. Nah, membangun relasi itu adalah kunci kesuksesan. Nah, kenapa? Karena membangun relasi adalah fondasi awal bagi kita untuk memberikan pengaruh dan menggerakkan orang lain. Nah, jadi ketika kita sudah memenangkan hati orang lain, itu kita membangun sebuah fondasi untuk kita bisa menginfluence orang lain untuk bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau di dalam dunia marketing nih, fungsinya membangun relasi itu apa sih? Fungsi memenangkan hati orang lain itu kenapa? Nah, ini dia. Ini saya agak cepet ya. Saya nggak tahu nih sampai jam berapa batasnya nih, karena tadi ada kesalahan teknis ya. Kalau teman-teman ada yang nggak paham, nanti mungkin boleh ditanyakan lagi. Mungkin saya terlalu cepat. Nah, jadi kalau kita dalam membangun relasi itu memiliki beberapa fungsi dalam kita membangun relasi. Nah, apa aja itu? Yang pertama adalah membangun raport. Artinya apa nih membangun raport? Membangun raport itu ketika kita mulai berkenalan dengan seseorang, kita membangun persepsi orang itu terhadap kita. Kita orang yang seperti apa? Kita orang menyenangkan atau enggak nih? Aku seneng nggak sih ngobrol sama orang ini? Orang ini nyebelin nggak? Orang ini benceno nggak? Enak nggak orang ini untuk diajak ngomong? Nah, jadi membangun relasi dipergunakan untuk kita membangun raport kita ketika di awal. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah memahami kebutuhan orang lain atau hot button orang lain. Nah, maksudnya apa nih hot button? Hot button itu beberapa orang ketika disentil dalam hal tertentu itu langsung mengena di hatinya. Itu yang namanya hot button, teman-teman. Jadi ketika kita membangun relasi, kita mengenal orang itu lebih dalam, kita membangun hubungan yang lebih dalam. Kita bisa tahu kebutuhan orang ini gimana sih, hot buttonnya orang ini gimana. Jadi ketika kita ngobrol dengan orang yang bersangkutan, yang kita ajak ngobrol ini, kita tahu, oh dia ini paling interest di bidang apa, dia paling concern di dalam hal apa. Nah, jadi kita ketahui dulu, itu tujuan untuk membangun relasi. Ketiga adalah handling objection. Nah, kenapa kok kita harus membangun relasi dengan memperkuat relasi kita? Nah, karena ketika kita punya relasi yang kuat, kita menghandling objection lebih mudah. Apa itu handling objection? Ketika misalnya nih di JEC, loh, kenapa sih kok aku harus join di program JEC? Kan di program lain lebih banyak yang bagus. Gini-gini, saya ada permasalahan ini. Nah, ketika kita tahu kita membangun relasi dengan lebih kuat, kita bisa melakukan handling objection juga dengan lebih mudah karena kita tahu permasalahannya di mana dan kita sudah memiliki relasi dulu dengan orang itu. Kita sudah membangun fondasinya. Nah, lalu yang ketiga adalah membangun kepercayaan orang lain. Nah, ketika kita punya relasi yang baik dengan orang lain, otomatis trust itu akan timbul untuk kita. Lalu yang selanjutnya adalah membangun teamwork. Nah, di JEC ini kan seperti yang tadi saya bilang ya, kan bisnis manusia. Bahkan nggak cuma di JEC sih. Mungkin teman-teman di luar sana juga punya bisnis konvensional yang lain. Pasti kita nggak bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan orang lain. Di dunia ini yang namanya bisnis pasti kita berrelasi dengan orang lain. Pasti ada yang namanya teamwork. Nah, ketika kita bangun relasi dengan lebih baik, maka kita bisa membangun teamwork kita dengan lebih baik. Jadi kita bisa mengarahkan orang lain untuk sama-sama mencapai visi yang mau kita harapkan. Nah, itu yang selanjutnya membangun teamwork nih. Yang selanjutnya adalah membangun customer retention atau loyalitas. Nah, customer retention itu apa, Bu Christine? Mungkin teman-teman tahu yang namanya customer sudah beli di tempat kita nih. Kemudian selanjutnya bulan depannya dia butuh produk ini lagi. Nah, dia memilih di antara semua kompetitor yang ada, dia tetap memilih kita. Dia baik lagi. Produk yang pernah dia beli sebelumnya, dia beli lagi nih. Nah, itu namanya customer retention. Dan juga kita membangun loyalitas
customer kita, membangun loyalitas orang lain terhadap kita dengan cara membangun relasi. Nah, itu Bapak Ibu. Itu fungsinya. Nah, terus nih apa aja nih yang harus dilakukan agar kita bisa membangun relasi dengan lebih baik. Nah, saya sempat membaca sebuah buku, itu bukunya John C. Maxwell dan Lee Ferro, itu namanya 25 Ways Win with People. Nah, dalam buku itu saya baca ada yang namanya prinsip 30 detik atau kita membangun halo effect. Nah, halo effect itu apa? Halo effect itu adalah kesan pertama orang lain ketika pertama melihat kita. Jadi ketika pertama lihat kita nih, orang lain akan punya kesan seperti apa soal kita. Oh, orang ini nyebelin ya, orang ini enak diajak ngobrol ya, orang ini menyenangkan, orang ini bisa mendengarkan dengan baik, enak diajak diskusi. Nah, itu adalah halo effect. Jadi ketika kita pertama kali bertemu dengan orang, persepsi pertama orang terhadap kita itu akan menentukan keseluruhan pembicaraan kita pada hari itu. Nah, oleh karena itu berhati-hatilah dalam halo effect. Kalau bisa ketika kita memberikan kesan pertama, kita berikan kesan pertama yang baik. Nah, dalam bukunya John C. Maxwell dan Lee Ferro ini ada namanya prinsip 30 detik, Bapak Ibu. Apa itu prinsip 30 detik? Jadi prinsipnya adalah pakailah 30 detik pertama untuk memberikan perhatian penuh dan membuat orang lain merasa lebih baik. Nah, artinya apa nih? Ketika kita pertama kali ketemu orang, jadikan orang itu pusat perhatian. Jangan menjadikan kita pusat perhatiannya, tapi kita buat orang lain menjadi pusat perhatiannya. Jadi kita berikan perhatian penuh. Oh, hari ini outfitnya bagus ya. Oh, hari ini hebat ya tadi ya speech-nya di depan ya. Nah, kita berikan perhatian penuh untuk orang lain di dalam 30 detik pertama, karena itu akan memberikan halo effect yang bagus. Ini ada quotes yang bagus dari William King. Quotes-nya mengatakan seperti ini. Tukang gosip adalah orang yang berbicara pada Anda tentang orang lain. Nah, ini tukang gosip berbicara pada Anda tentang orang lain. Kedua, ada orang yang tipe kedua adalah orang yang membosankan, adalah orang yang bercerita pada Anda mengenai dirinya sendiri. Tipe ketiga adalah namun juru diskusi yang cerdas adalah orang yang berbicara pada Anda mengenai diri Anda. Jadi ada 3 tipe. Tukang gosip membicarakan kepada Anda tentang orang lain. Orang yang membosankan bicara kepada Anda tentang dirinya sendiri, ngomong terus soal dirinya. Saya loh kemarin saya habis gini nih, saya itu dulu pernah mencapai ini nih, ngomong soal dirinya terus. Itu akan menjadi orang yang membosankan. Nah, tapi yang tipe ketiga adalah juru diskusi yang cerdas. Kenapa? Karena ketika kita ngobrol dengan orang lain, ketika kita memulai pembicaraan kita 30 detik pertama kita habiskan untuk membicarakan tentang orang tersebut. Kita memfokuskan diri kita soal orang tersebut. Itu dikatakan sebagai juru diskusi yang cerdas. Ketika kita memfokuskan pembicaraan kepada orang tersebut. Jadi kita jadikan lawan bicara kita adalah spotlight-nya. Spotlight-nya di dia, bukan di kita. Nah, orang yang menyenangkan. Kita membangun sebuah halo effect yang baik. Nah, ini adalah quotes dari Satya Sai Baba. Ini tokoh agama Buddhis ya. Katanya, before you speak, ask yourself, is it kind? Is it necessary? Is it true? Does it improve the silence? Apakah yang kita katakan itu baik hati? Maksudnya, apakah sebuah kebaikan yang kita ucapkan membuat orang merasa lebih baik? Dan apakah is it necessary? Apakah yang kita ucapkan itu sesuatu yang penting, perlu dikatakan? Dan apakah yang kita ucapkan adalah hal yang benar? Dan apakah ucapan kita ini bisa lebih baik daripada improve the silence, lebih baik daripada keheningan. Jadi lebih baik kita ngomong atau hening nih. Kalau omongan kita malah lebih tidak baik daripada keheningan yang sedang terjadi, lebih baik nggak usah ngomong. Tapi kalau ketika kita mengatakan sesuatu, ngomong ini nih, itu bisa improve the silence, bisa membuat keheningan ini terpecah menjadi lebih baik. Ya, silakan dikatakan. Jadi filternya ini ya, is it kind, is it necessary, is it true? Does it improve the silence? Nah, jadi sebelum mengatakan sesuatu, untuk kita punya kesan pertama yang lebih baik, disaring dengan keempat standar ini, difilter dulu. Jadi kita mengatakan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang penting, hal-hal yang membuat kesan pertama di depan orang lain. Itu namanya halo effect. Itu kiat-kiatnya kita membangun halo effect yang baik. Nah, lalu setelah kita punya halo effect yang baik nih, lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya di dalam pembicaraan?
di dalam kita membangun hubungan dengan orang lain. Nah, terutama orang-orang yang baru kita temui. Nah, pertama kita harus listening, yaitu mendengarkan orang lain. Nah, mendengarkan orang lain memungkinkan kita untuk memahami permasalahan mereka, sehingga kita dapat menunjukkan empati dan menawarkan solusi yang tepat. Nah, jadi kalau kita ngomong terus nih, kita jadi kelewatan. Sebetulnya orang ini memiliki permasalahan apa sih? Apa sih yang dia butuhkan sih? Kita hanya ngomong soal diri kita, soal pemikiran kita. Menurut saya begini nih, menurut saya begitu. Nah, tapi apa yang kita katakan ini sesuai dengan permasalahannya? Apakah yang kita katakan ini adalah solusi yang tepat atau itu cuma menurut kita sendiri? Jadi jangan menitik beratkan pada menurut saya seperti ini, menurut saya seperti itu, pemikiran saya seperti ini, pemikiran saya seperti itu. Tapi kita harus mendengarkan dulu. Kita harus mendengarkan orang lain. Agar apa? Kita tidak melewatkan permasalahannya dia apa sih? Nah, ketika kita mendengarkan orang lain, kita bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan lebih baik. Oh, jadi saya tahu nih, saya mengamati, saya mendengarkan. Oh, saya tahu nih permasalahannya dia adalah di dalam aspek ini. Permasalahannya dia itu sebetulnya bukan seperti ini, tapi seperti ini. Nah, kadang-kadang permasalahan yang sama itu ternyata akarnya berbeda. Nah, jadi kita harus betul-betul jeli melihat permasalahan orang lain. Biar apa? Sehingga kita dapat menunjukkan empati dan menawarkan solusi yang tepat agar kita bisa berempati dengan lebih baik. Oh, yang sabar ya. Saya tahu kamu sudah berjuang dengan lebih baik. Solusinya mungkin ini. Nah, kita bisa kasih solusi yang tepat. Mungkin ini bisa jadi solusi nih untuk kamu. Nah, tapi kembali lagi kita harus mengutamakan empati. Jangan menurutku kamu harus begini, kamu harus begitu tanpa menunjukkan empati. Nah, itu nanti orang lain bakal merasa oh ini saya lagi digurui dengarkan dia nih. Fokusnya jadi di kita, bukan di dia. Nah, lalu ketika kita melakukan itu, kita bisa menunjukkan empati dan menawarkan solusi yang tepat. Hasilnya adalah kita akan terlihat profesional, sehingga kita membangun kepercayaan orang lain dengan lebih baik. Nah, dan akhirnya bisa terjalin relasi yang lebih baik dengan klien. Nah, ini dalam konteks kita, misalnya nih kita di JEC, kita nawari teman kita, yuk join di JEC yuk, gabung di JEC yuk. Nah, tapi kita nawarinya dalam konteks apa nih? JEC kan ini ya, JEC itu memiliki banyak sekali fasilitas. JEC one stop solution untuk kita. Nah, tapi kita nggak tahu nih permasalahannya dia gimana sih? Oh, permasalahannya dia ternyata dia butuh dana pensiun. Dia kepingin punya pensiun yang sejahtera. Tapi kita terus ngomong soal aspek yang lainnya dari JEC yang sekiranya tidak dia butuhkan. Nah, itu namanya kita mislistening. Kita nggak mendengarkan dengan tepat sehingga solusi yang kita tawarkan tidak tepat. Nah, kalau kita mendengarkan dengan tepat, akhirnya kita akan terlihat sebagai orang yang profesional dan juga bisa membangun kepercayaan. Sehingga itu tadi terjalin relasi baik. Dan ini nggak cuma untuk calon member kita. Mungkin kalau di konteks JEC, teman-teman di sini semuanya leader dan calon leader ya. Nah, calon leader yang baik adalah seorang leader yang mendengarkan, yang menunjukkan solusi yang tepat dan menunjukkan empati. Nah, jadi dengan kita mendengarkan nih, kita tahu tim kita butuh apa. Oh, tim kita permasalahannya di sini, tim kita membutuhkan ini. Tim kita berarti harus disupport dengan ini. Ini solusi untuk si ini. Kita punya banyak tim nih. Oh, si A permasalahannya di sini, butuh support yang seperti ini. Si B permasalahannya di sini, butuh support yang berbeda dengan si A karena permasalahannya berbeda. Jadi kita mendengarkan dengan lebih baik, banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan kita mendengarkan dengan lebih baik. Nah, itu yang pertama nih, kita listening. Yang kedua adalah oh ya ini adalah quotes dari kitab suci. Mungkin ya teman-teman juga bisa terapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun ini dari kitab suci ya, teman-teman, saya suka quotes-nya sih. Jadi saya share untuk teman-teman. Orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Apa hubungannya Bu Christine? Ketika kita jadi orang yang sabar untuk mendengarkan. Orang ini ngomongnya saya harus mendengarkan. Orang mendengarkan dari A sampai Z permasalahannya dia. Mungkin kadang itu hal yang melelahkan ya. Duh, saya sendiri punya permasalahan banyak. Saya sendiri capek nih sama permasalahan saya sendiri. Tapi kok kita harus mendengarkan. Nah, kenapa kok kita harus sabar mendengarkan? Karena orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, kenapa kok
seperti itu. Ketika kita mendengarkan, kita bisa menyelesaikan semua problem-problem yang ada. Hampir banyak problem yang bisa kita selesaikan. Jadi orang yang menguasai dirinya itu lebih dari orang yang merebut kota. Karena orang yang menguasai dirinya bersabar untuk mendengarkan, bisa menyelesaikan banyak sekali problem, bisa melakukan banyak sekali problem solving karena kita tahu akar permasalahannya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah effective communication. Seorang profesional harus mampu menggunakan bahasa yang positif, mudah dipahami oleh lawan bicara, dan percaya diri dalam menawarkan solusi. Komunikasi yang jelas dan menarik dapat memenangkan hati orang lain dan memperkuat relasi. Nah, jadi seorang profesional itu harus mampu melakukan effective communication. Bagaimana caranya bisa effective communication terjadi? Effective communication terjadi ketika kita mampu menggunakan bahasa yang positif, yang mudah dipahami oleh lawan bicara. Nah, jadi kita mampu mengucapkan dengan bahasa yang positif, yang tidak menyakiti orang lain, tapi cukup mudah dipahami oleh orang lain. Jadi ketika kita berkomunikasi, effective communication bukanlah ngomong ke diri sendiri. Oh, saya ngomong dengan bahasa seperti ini harusnya orang paham. Nah, tapi belum tentu orang itu paham. Jadi kita pikirkan dengan bahasa saya yang seperti ini, penjelasan saya yang seperti ini, apakah mudah dipahami oleh lawan bicara? Karena ketika berkomunikasi, yang dititik beratkan bukan diri kita. Komunikasi adalah proses mentransfer informasi dari diri kita ke orang lain. Jadi pastikan apa yang kita komunikasikan itu mudah dipahami oleh orang lain dan bisa ditangkap secara positif. Dan juga selanjutnya kita percaya diri dalam menawarkan solusi. Nah, maksudnya apa nih? Misalnya nih, dalam konteks DJJ nih, ada orang yang butuh, oh saya ini butuh pengen punya dana pensiun yang sejahtera, tapi saya kepingin yang seperti ini. Nah, ketika kita sendiri tidak percaya diri untuk menawarkan solusi, ini loh di JEC ada program yang seperti ini nih, yang bisa membantu bapak atau ibu untuk menyiapkan masa depannya. Orang lain, kita sendiri tidak percaya pada solusi kita, bagaimana dengan orang lain. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah kita menyampaikan dengan bahasa yang jelas, bahasa yang positif, dan juga percaya diri bahwa solusi yang kita tawarkan adalah solusi yang tepat. Jadi percaya dirilah dalam solusi yang Anda tawarkan. Bagaimana caranya bisa percaya diri? Tingkatkan kapasitas dulu. Jadi, oh saya menawarkan solusi ini nih, tapi saya sendiri nggak paham tentang produk ini, tentang program ini. Jadi bagaimana caranya bisa saya percaya diri? Ya tingkatkan dulu pengetahuannya, kapasitasnya, pengetahuannya soal program ini, produk ini. Ketika kita sudah paham produk ini, kita menawarkannya dengan percaya diri dan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain. Nah, itu effective communication. Komunikasi yang jelas dan menarik dapat memenangkan hati orang lain dan memperkuat relasi. Ketika kita memberikan komunikasi ke orang lain dengan cara yang jelas, itu otomatis akan membuat orang tertarik. Oh, saya paham nih omongannya dia apa. Saya tertarik mendengarkan dia karena saya paham dia ngomong apa. Dan itu dapat memenangkan hati orang lain. Sehingga kita punya relasi diperkuat lebih lagi karena komunikasi kita yang efektif ke orang lain. Nah, ini contoh ya, contoh komunikasi yang nggak efektif nih. Ini sender versus receiver. Sender adalah pengirim informasinya. Receiver adalah yang menerima informasi. Nah, ini katanya pengirim informasinya yang menyampaikan informasi ngomong, my words came out fine. Hey, they were processed incorrectly by your brain. Jadi kata-kata saya itu sudah betul, terucap dengan betul, terucap dengan baik. Tapi kata-kata saya ini diproses dengan salah sama otakmu, sama pemikiranmu. Nah, itu adalah hal yang salahnya siapa nih pertanyaannya? Salahnya penerimanya atau pengirimnya? Nah, jadi ketika di dunia ini kita berhubungan dengan banyak orang yang punya latar belakang yang berbeda, yang memiliki pola pikir yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda, tentu saja apa yang kita sampaikan yang maksudnya di sini seperti ini sampai di situ bisa berbeda. Nah, oleh karena itu kita kan nggak bisa mengontrol ya semua orang. Kita nggak bisa menyuruh semua orang, kamu punya pola pikir seperti ini dong. Kamu kalau nangkep informasi yang betul dong. Kita kan nggak bisa memaksa mereka karena semua orang punya kepribadian berbeda-beda, punya daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksa mereka. Yang bisa dipaksa adalah siapa? Adalah diri kita sendiri. Silakan paksa dirinya sendiri untuk bisa mengkomunikasikan
dengan cara yang jelas, dengan bahasa yang positif, sehingga penerimanya ketika kita sampaikan diterima dengan orang lain itu seperti sesuai apa yang kita sampaikan. Jadi di sini seperti ini, sampai ke sana juga nggak berbeda. Informasinya tetap seperti itu. Nah, jadi kita pikirkan nih bagaimana cara menyampaikannya ke orang ini, ke orang A. Cara komunikasinya beda ke orang B. Mengkomunikasikan info yang sama ke orang B berbeda dengan mengkomunikasikan dengan orang A, meskipun informasinya sama. Nah, ini yang bisa kita improve ya. Jadi kita improve sendiri bahasa kita, cara mengkomunikasikannya. Karena kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa dikontrol adalah diri kita sendiri. Silakan di improve bahasanya. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya adalah the art of persuasion. Nah, seni mempersuasi. Seni mempersuasi orang lain nih. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan. Di dalam dunia marketing, di dalam dunia bisnis yang berurusan dengan banyak orang, people bisnis. Nah, seperti di CIC ini contohnya, kita harus memiliki the art of persuasion yang kuat. Nah, apa artinya itu? Menguasai seni persuasi melibatkan kemampuan kita dalam menyoroti nilai produk, mengatasi keberatan, dan menunjukkan pemecahan masalah. Mempersuasi orang lain dibutuhkan kemampuan untuk mendengarkan dan membaca situasi, namun tetap membatasi arah pembicaraan, sehingga kita dapat mengarahkan orang lain dengan cara yang empatik. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita di dalam sebuah pembicaraan nih, tadi kan saya sempat ngomong, oh kita harus listening ke orang lain, kita harus mendengarkan orang lain, kita harus menjadikan mereka pusat perhatian. Nah, tetapi bukan berarti ketika kita diajak ngomong kanan kiri nih, dijak ngomong belok yang jauh dari topik yang mau kita bahas, kita ikuti aja terombang-ambing. Nah, bukan seperti itu. Kita harus tetap menguasai the art of persuasion. Nah, the art of persuasion ini seperti apa? Nah, mempersuasi orang lain itu dibutuhkan kemampuan untuk mendengarkan dan membaca situasi. Nah, memang kita pertama-tama harus mendengarkan orang lain. Untuk apa? Untuk kita bisa membaca situasi dengan lebih baik, agar kita tidak salah menyampaikan maksud kita. Nah, karena kita bisa membaca situasinya nih. Nah, jangan sampai misalnya dia sensitif akan hal A, kita malah bahas hal A yang membuat dia sensitif. Nah, itu akan kita bisa salah miskomunikasi seperti itu ketika kita tidak mendengarkan dan membaca situasi terlebih dahulu. Nah, tetapi mendengarkan orang lain dan membaca situasi bukan berarti kita terombang-ambing tadi ya, tapi kita harus tetap membatasi arah pembicaraan. Jadi kita harus tetap, oh misalnya nih, oh kita ngomong A, ternyata dia ngajak belok, ngomong dari A belok ke Z nih, ke B. Nah, kita tetap mendengarkan dia, tapi dengan cara kita juga berusaha mengarahkan untuk tetap di arah pembicaraan yang sedang kita bahas. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, dia ngomong kita ngomong A, dia ngomong B. Kita ngomong, oh iya betul sekali sih itu. Kita tanggapinya dengan menyetujui dulu apa yang dia katakan. Oh iya betul sekali itu, bener banget sih. Nah, tapi kayak yang tadi kita bilang ya. Nah, jadi kita arahkan lagi. Kita arahkan ke pembicaraan yang tadi kita bahas dengan sopan dan dengan tidak menyakiti hati orang lain. Jadi kita bisa bersikap empatik sehingga kita dapat mengarahkan orang lain dengan cara yang empatik. Jadi kita tetap enjoy ini ngomong sama kita karena kita bisa mengarahkan pembicaraannya dengan cara yang empatik. Nah, dan juga persuasi ini poin yang paling penting. Persuasi itu harus bisa menyoroti nilai produk, mengatasi keberatan dan menunjukkan pemecahan masalah. Jadi ketika mempersuasi sesuatu, kita harus tahu dulu nih poin plus dari solusi yang kita tawarkan apa. Misalnya nih solusi kita adalah program CEC. Nah, apa nih kelebihannya program CEC? Apa nih solusi yang ditawarkan dari program CEC? Jadi kita harus tahu nilai-nilainya, kelebihan-kelebihannya. Kita harus mampu menyoroti nilai produk. Dan juga misalnya ada yang merasa keberatan. Oh enggak, kayaknya di sini di program CEC ada ini nih yang saya keberatan. Nah, kita harus bisa mengatasi keberatannya. Kita harus bisa menjawab permasalahannya. Nah, dan menunjukkan pemecahan masalah ya. Ketika dia, oh saya punya problem seperti ini nih. Nah, kita coba mengarahkan dengan cara kita bisa menjawab problemnya itu, bukan malah ngomong apa yang kita pikirkan sendiri, tapi kita
memahami dulu. Misalnya, oh saya punya, oh itu bagus sih programnya, tapi saya punya permasalahan di sini nih. Nah, kita bisa menjawab, oh ya saya paham. Mungkin kamu khawatir ya karena itu hal ini seperti ada hal seperti ini. Nah, kita menunjukkan empatik dulu nih. Tapi sebetulnya kekhawatiran kamu tuh tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena sebetulnya di sini ada yang seperti ini. Nah, kita menawarkan pemecahan masalah yang relevan dengan keberatan yang dia ucapkan, dengan kekhawatiran, dengan keberatan, dengan objection yang dia sampaikan ke kita. Nah, seperti itu the art of persuasion. Nah, untuknya the art of persuasion ini bukan cuma untuk ketika kita menawarkan produk kita. Misalnya kita punya bisnis nih, bisnisnya apa? Bisnisnya jualan kue. Oh, kita bisa mempersuasi orang untuk beli kue kita. Atau kita punya bisnis apa nih? Bisnisnya DJJ, kita bisa mempersuasi orang, yuk gabung yuk di komunitas ini, komunitas yang positif. Ini bisa memberikan kita. Nah, tapi juga dipakai untuk kita bisa, tadi ya saya ngomong teamwork. Jadi kita bisa pakai art of persuasion ini ketika kita membangun sebuah tim. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Kalau yang atas itu adalah seorang bos. Seorang bos tidak mampu mempersuasi. Dia hanya memerintah dengan pemikirannya sendiri. Tapi seorang leader adalah orang yang mampu mempersuasi sehingga orang lain melihat visi besarnya. Yuk kita sama-sama mencapai visi ini. Kita sama-sama mencapai visi yang mau kita gapai ini. Jadi seorang leader satu mempersuasi dengan menunjukkan visi. Mampu membuat orang lain merasa ini visi kita bersama. Yuk kita sama-sama capai. Dan juga seorang leader memberikan inspirasi terlebih dahulu. Kita sama-sama melakukan, kita sama-sama mengerjakannya terlebih dahulu. Sehingga kita bisa ngasih contoh nih ke tim kita. Ini loh, seperti ini yang harus kita lakukan. Yuk kita melakukannya. Nah, itu adalah seorang leader. Jadi teman-teman, kita di sini semuanya leader dan calon leader ya. Jadi nanti kita pergunakan ini nih untuk bisa mengembangkan tim kita. Pergunakan communication skill, seni untuk memenangkan hati orang lain ini untuk bisa membangun tim kita lebih baik. Seperti itu. Nah, ini adalah quotes dari Ron Kaufman. Convince people and you win their minds. Inspire people and you win their hearts. Jadi, kalau kita meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu, kita memang memenangkan pikirannya dia. Tapi ketika kita bisa menginspirasi orang lain, kita memenangkan hatinya. Nah, seperti itu sharing dari saya. Terima kasih. Yuk kita amankan masa depan. Go Beijing, go Jogja, go income. Oke, terima kasih banyak. Mungkin boleh dibuka sesi tanya jawab ya rekan-rekan ya. Ada yang mau ditanyakan nih? Oke, terima kasih Bu Christine.